Saya tidak. Menurut ibu dokter, apakah itu meninggal karena virus corona atau tidak? Pindah ke sebelah sana. Bukan, Pak. Maaf, Pak. Bukan. Bukan. Jadi karena apa? Interaksi antar obat. Interaksi? Antar obat. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi di channel Ranu GS dan masih bersama saya tentunya Nus Ranu. Di video kali ini nanti saya akan bahas soal video yang sudah viral kurang lebih 1 bulan yang lalu ya guys ya, yaitu tentang interaksi obat atau interaksi antar obat. Nah, interaksi antar obat ini menjadi viral karena pernyataan kontroversial Dr. Lewis di sebuah acara gitu ya, yang menyatakan bahwa COVID itu sebetulnya nggak ada, bahwa orang yang meninggal di rumah sakit itu bukan karena COVID, karena merupakan dari interaksi antar obat. Nah, memang sudah lama peristiwa ini ya guys ya, tapi menurut saya ini pantas untuk kita bahas karena pada kenyataannya di rumah sakit tempat saya kerja itu banyak sekali orang yang terpengaruh atas statement dari Dr. Lewis ini. Banyak orang yang masih belum percaya tentang COVID dan banyak juga orang yang percaya bahwa orang yang meninggal di rumah sakit itu merupakan kebanyakan dari kesalahan dari interaksi antar obat yang dilakukan oleh dokter. Oke, sebelum kita memulai videonya, pastikan dulu subscribe channel Ranu GS yang bagi kalian yang belum subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian semua bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Ranu GS pastinya. Oke, kita mulai videonya, kita intro dulu ya. Nah, pertama kita bahas dulu apa itu interaksi obat. Interaksi obat adalah perubahannya efek dari suatu obat saat dikonsumsi bersamaan dengan obat lain. Nah, sebetulnya perubahan efek dari obat ini tidak hanya obat dengan obat ya, tapi bisa juga obat dengan makanan, obat dengan minuman, obat dengan suplemen, atau bahkan obat dengan obat herbal. Nah, interaksi antar obat ini dapat menimbulkan kerja obat yang kurang efektif, meningkatkan reaksi kandungan obat, atau dapat menimbulkan efek samping yang berlebih. Contoh interaksi antar obat dengan obat, misalkan obat jenis diuretik ya, yaitu obat untuk mengurangi kelebihan cairan tubuh dan garam gitu. Misalkan jika dikombinasi dengan ibuprofen itu justru dapat mengurangi efektivitas dari obat diuretik itu karena ibuprofen sebaliknya menahan air atau garam dalam tubuh. Lalu contoh interaksi obat dengan minuman ya, misalkan ada zat besi gitu ya, suplemen zat besi apabila diminum dengan teh itu akan menghambat penyerapan daripada suplemen zat besi tersebut. Nah, itulah contoh-contoh dari interaksi obat ya, interaksi obat antara obat dengan obat itu sendiri maupun obat dengan makanan ataupun minuman ataupun suplemen yang lain. Nah, sebetulnya interaksi obat ini biasa terjadi ya, artinya umum terjadi. Misalkan ketika Anda sakit, lalu Anda periksa ke dokter, dokter itu mendiagnosa Anda misalkan kena penyakit tifus ya. Nah, pasti dokter itu akan memberikan obat lebih dari satu, misalkan untuk mengobati infeksinya karena bakteri maupun virus, misalkan ada obat antibiotiknya atau obat antivirusnya, kemudian misalkan timbul reaksi demam atau gejala-gejala yang lain, pasti dokter juga memberikan obat yang untuk mengurangi gejala-gejala tersebut. Jadi sangat wajar sekali apabila dokter memberikan obat lebih dari satu atau lebih dari dua gitu, itu sangat wajar sekali dan memang itu yang dilakukan dokter biasanya. Jadi saya menilai bahwa pernyataan Dr. Lewis tempo hari yang menyebutkan bahwa interaksi antar obat gitu ya sebagai penyebab dari banyaknya pasien yang meninggal di rumah sakit itu karena interaksi antar obat itu menurut saya kurang tepat ya. Karena bagaimanapun interaksi obat itu sangat pasti terjadi dan sangat sulit untuk dihindari karena suatu penyakit tidak hanya menimbulkan dari berbagai reaksi dan gejala tentunya yang perlu segera diobati. Nah, termasuk dalam mengobati pasien dengan coronavirus atau COVID ya, pasti obatnya lebih dari satu karena tentunya menimbulkan berbagai gejala yang semua itu perlu diobati dan juga terjadi infeksi di sana dan kemudian juga memerlukan antivirus. Jumlah obatnya itu pasti banyak, pasti lebih dari satu dan lebih dari satu itu pasti akan menimbulkan interaksi antar obat atau interaksi obat dengan makanan yang lain, misalkan setelah minum obat atau setelah orang itu memakan makanan yang lain dengan obat itu pasti akan terjadi dan interaksi obat itu pasti tidak dapat terelakkan. Nah, namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa tentunya dokter tidak sembarangan dalam memberikan obat-obat tersebut. Dokter pasti sudah memperkirakan bahwa obat A dengan obat B atau dengan obat C dan obat-obat yang lain pasti akan menimbulkan reaksi antar obat
yang ditimbulkan itu dokter sudah memikirkan sehingga efek samping yang ditimbulkan interaksi antar obat itu pasti akan diminimalisir. Dan apalagi pasien-pasien COVID yang dengan komorbid ya, dengan penyakit penyerta, itu pasti lebih dari satu dokter yang menangani. Biasanya mungkin karena ada pasien COVID, dokter penanggung jawabnya itu kan biasanya dokter spesialis paru-paru. Misalkan ada komorbid dengan pasien diabetes, ya itu pasti dikonsulkan dengan dokter spesialis dalam misalkan. Nah itu pasti dari dokter spesialis dalam pun pasti memberikan obat juga gitu. Jadi obat dari dokter spesialis dalam dan obat dari dokter spesialis paru itu pasti antar dokter ini sudah mengetahui, oh ini dokter spesialis dalam ini memberikan ini, dokter spesialis paru memberikan ini. Jadi mereka itu pasti tahu dan pasti tahu akan terjadi interaksi obat yang dokter-dokter itu memberikan obat masing-masing, dan pasti dokter sudah memperkirakan atau sudah memperhitungkan bagaimana reaksi atau efek samping dari obat tersebut untuk diminimalisir dan bahkan tidak terjadi efek samping. Itu ya kira-kira penjelasannya. Jadi Anda semua jangan khawatir akan interaksi antar obat yang pernah dinyatakan oleh Dr. Lewis, bahwa interaksi obat ini sangat-sangat tidak dapat terelakkan dalam suatu pengobatan, dan dokter pasti sudah memperkirakan atau sudah meminimalisir efek samping maupun reaksi yang ditimbulkan. Jadi intinya itu sebetulnya COVID tetaplah ada, tapi pengobatannya juga tidak sembarangan. Jadi buat Anda yang belum percaya COVID atau bahkan termakan oleh pengaruh pernyataan dari Dr. Lewis, sebaiknya Anda mulai sekarang mendengarkan informasi ini supaya Anda bisa tercerahkan gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyimak, dan buat Anda yang ingin bertanya silahkan bisa coret-coret di kolom komentar, atau Anda yang mau menyampaikan kritik maupun saran bisa coret-coret juga di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Ranu GS pastinya. Oke, saya Nurse Ranu, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum.